Di dalam kehendakmu adalah kehendak Allah. Di dalam pengetahuanmu adalah pengetahuan Allah. Di dalam hidupmu adalah hidupnya Allah. Di dalam pendengaranmu adalah pendengaran Allah. Di dalam pandanganmu adalah pandangan Allah. Di dalam bicaramu adalah kalam Allah. Maka matilah diri zahir menjadi satu di dalam diri batin. Satu wujud di dalam rupa paras Allah. Nah itu. Satu rasa di dalam Rasul, yaitu Rasulullah atau rasa Allah. Allah yang merasakan segala macam nikmat. Bukan kita yang merasakan nikmat. Indah memandang, enak rasanya. Itu sebenarnya bukan kita yang merasakan. Allah yang merasa diri. Allah yang tahu diri. Allah yang kenal diri. Allah yang sembah diri. Allah yang sujudkan dirinya. Nah itu. Karena segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah. Karena pada diri yang zahir ini adalah mati. Pada hakikatnya kita itu sudah mati sebenarnya. Sama saja mayat berjalan kita ini. Kenapa bisa berjalan? Karena disertai Allah. Karena kita ini sudah benar-benar mati, disebut mautu anta qablal maut. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Harus kita tahu diri, benar-benarlah kholawala yang ada pada diri ini. Kita bisa apa-apa atas karena Allah. Kehendak Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa apa-apa kita. Begitu. Nah terus kalau kita sudah paham hakikat mati ini, sudah tahu hakikatnya mati, sebenarnya orang yang sudah mati itu tidak ada wajibnya. Tidak ada wajibnya sebenarnya. Nah itu. Orang gila. Orang marifat itu orang gila sebenarnya. Nah itu. Mana ada wajibnya orang gila? Tidak ada. Mana ada wajibnya orang mati? Tidak ada. Itu sebenarnya. Tapi itu hubungan kepada Allah. Hablum minallah saja namanya. Hablum minannasnya mana? Supaya Rahman dan Rahimnya berjalan. Hablum minallah dan hablum minannas semua berjalan. All is running well katanya. Semua itu harus berjalan lancar. Seiring seirama. Begitu. Supaya Rahman dan Rahim itu terpakai. Jangan sampai rahimnya saja, rahmannya tidak ada. Nah, hablum minallah, hablum minannas, baik hubungan kepada Allah dan baik pula hubungan kepada sesama manusia. Maka jangan lepaskan syariat. Syariat itu artinya badan, karena kita masih berbadan. Badan ini yang mengerjakan pekerjaan zahir. Tapi itu tidak lain adalah atas kehendak Allah. Disertai Allah semua. Maka tidak ada salahnya kita menjalankan 5 waktu. Kenapa? Yang penting intinya kita sudah paham diri, sudah tahu diri atas kehendak Allah. Kita bisa ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Begitu. Yang penting jangan di luar diri, jangan mengatakan bahwa diri kita ini yang mampu dan bisa menjalankan 5 waktu. Nah itu yang dilarang. Sangat dihalangi maksudnya. Akhirnya kita yang berkehendak jadinya, kita yang berkuasa jadinya. Bukan karena Allah, karena kita jadinya. Itu syirik kita. Nah itu. Karena beranggapan diri kita yang bisa dan mampu melakukan segala hal. Nah ini yang terpoin. Nah itu. Maka kembalilah kepada adab kita ke syariat. Yang penting ingat karena Allah. Allah yang melakukan sujud ruku itu. Begitu saja. Kalau bukan karena Allah, bagaimana kita mau sujud? Bagaimana kita mau ruku? Contohnya kalau kita sudah tidur. Kalau kita sudah tidur, tidak bisa loh kita menjalankan apa-apa. Itulah ambil hikmah daripada tidur itu. Tidak bisa apa-apa. Kuwatailah, datang roh, masuk roh. Yang mengatur kita lagi. Ya sudah, bisa melakukan segala hal atas kehendak Allah. Ya mudah-mudahan dipahami maksud dan tujuan saya ini ya.
Ini yang namanya awaludin ma'rifatullah. Awal yang tiada berkesudahan. Yang awal adalah Allah. Yang akhir adalah Allah. Luar dalam Allah, lahir batin Allah. Begitu. Atas perbuatan Allah. Sudah begitu saja. Bukan perbuatan kita. Nah, sekarang supaya benar-benar kita paham diri ya. Saya uraikan huruf-hurufnya ini. Manusia terdiri dari huruf mim, nun, sin, ya. Berlapaskan manusia. Mim ini mutlak asma rasul ya. Banyaknya terdapat di Al-Fatihah dan Yasin. Di akhir ayat tempatnya ya. Mim ini juga ikut di awal bacaan alif lam mim, ikut ya. Nah itu, ini semua menandakan betapa pentingnya huruf mim ini. Begitu penting sekali huruf mim ini karena asma rasul dia, mutlak asma rasul. Nun itu mutlak asma Allah. Maka di sini hurufnya manusia mim, nun, sin, ya. Berbunyi manusia. Kalau hilang mim berarti tidak bunyi manusia. Kalau hilang nun tidak bunyi manusia juga. Hilang ya, kalam ya ini. Nah itu tidak berbunyi juga manusia. Nah itu supaya benar-benar kita tahu diri, paham diri. Nah itulah ma'rifatullah. Begitu. Mim ini bunyinya Muhammad Rasulullah. Muhammad pesuruh Allah. Muhammad yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Muhammad yang mana yang diperintahkan oleh Allah? Pemberiannya ini yang ada pada diri kita ini. Itu yang diperintahkan dalam kesehariannya oleh Allah. Itulah rahasianya Allah. Itu yang disebut dengan rahasia. Itu yang disebut dengan rasa. Rasulullah, rasa Allah. Allah yang merasakan segala macam nikmat. Begitu saja. Mim ini bunyinya makrifat kepada Allah. Mim ini juga menandakan kedua lutut kita atau hurufnya lutut kita adalah huruf mim. Di lutut kita ini hurufnya mim. Nah itu. Makanya kita disuruh memegang lutut pada saat ruku pada waktu sembahyang agar membentuk huruf mim ha mim dal yang berbunyi Muhammad. Kita disuruh memperagakan huruf Muhammad ini sebenarnya di dalam sembahyang itu. Nun ini mutlak asma Allah. Juga banyak terdapat di akhir ayat Al-Fatihah dan Yasin. Tempatnya banyak terdapat ya. Nah, utak kecil kita ini diciptakan dari huruf nun. Maka yang menjadi hurufnya di utak kecil kita ini adalah nun. Yang disebut dengan arsi ya. Itu nun hurufnya. Maka zatnya Allah itu bertempat di utak kecil kita tempatnya. Itu. Disebut juga dengan arsi. Maka disitulah tempatnya roh yang suci. Zat yang mutlak dan itlak menjadi kiblat sekalian manusia, yaitu Allah. Menjadi kiblat kita semua Allah. Begitu. Sin juga terdapat di Yasin ya, yang artinya wahai Sin, wahai Rasulullah dengan ajarannya. Mana ajaran Rasulullah? Syariat, tarekat, dan hakikat. Nah itu bunyi jeriji sin itu. 3 jeriji sin itu menandakan syariat, tarekat, dan hakikat. Begitu. Sin ini menandakan susu kanan kita. Atau hurufnya di susu kanan kita sin. Nah itu. Iya hurufnya. Huruf ya ini adalah asal mulanya suatu perkataan kita. Ini huruf yang di manusia supaya sempurna kita mengenal manusia ya. Bertempat pada lidah yang bisa mengeluarkan kalam.
yaitu kalamnya Allah atau suaranya Allah. Begitu. Sudahkah kita menjalankan semua ini? Nah, ini sudahkah kita menjalankan semua ini? Jika sudah, dialah yang bernama manusia atau insan kamil mukamal, manusia yang sempurna. Jika belum menjalankan semua ini, bernama apa dia? Baca diri sendiri, jangan saya yang mengatakan. Dalam arti kata belum bernama manusia. Itu. Sesungguhnya badan manusia itu adalah cahaya ilahi. Karena semua yang ada di alam ini berikut seisinya diciptakan dari Nur Muhammad. Kesimpulannya, akuilah nyawa dan jasad ini Nur Muhammad. Roh ini datang dari zat Allah. Alam ini datang dari Nur Muhammad. Rohnya alam ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah bapa segala roh atau titisan semua roh. Jangan Allah itu kita perbapa, peribu, tidak boleh. Allah bukan melahirkan dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah itu bukan bapak dan bukan ibu. Itu ya. Tapi di sini dikatakan roh ini datang dari zat Allah. Alam ini datang dari Nur Muhammad. Rohnya alam ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah bapak segala roh atau titisan semua roh. Begitu. Adam adalah bapak segala batang tubuh atau titisan segala semua tubuh. Begitu maksudnya. Intinya semua tercipta dari Nur Muhammad. Maka hendaklah kita masukkan Nur Muhammad kepada roh dan batang tubuh. Baru bisa terlihat keelokan zatnya Allah yang wajibul wujud. Begitu. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Ya, barang yang datang kepadamu itu adalah hak daripada aku Tuhanmu, yaitu Nur Muhammad. Pengembalian diri kepada Nur. Semua yang ada kita miliki ini adalah kepunyaan Allah. Maksudnya begitu. Semua adalah kepunyaan Allah. Dan kembalikanlah kepada Allah, kepada Nur Muhammad. Di dalam nur ini disitulah tempatnya rasa. Di dalam rasa tempatnya rahasia. Di dalam rahasia tempatnya hidup. Di dalam hidup tempatnya Allah, yaitu batin. Semua yang mengelola adalah batin. Terminal batin ini. Begitu. Kalbu mukminin baitur rahim. Nah, di sini dikatakan hati orang yang mukmin tempatnya Allah, tempat rumahnya Allah, ya. Bukan di masjid rumahnya Allah sebenarnya. Itu sebagai kiasan, ya. Sebagai perumpamaan. Ka'bah juga sebagai perumpamaan. Kinayah yang ada pada diri kita sebenarnya. Maka dikatakan kalbu mukminin baitur rahim. Di dalam hati orang yang mukmin, di situ tempat rumahnya Allah. Orang yang tidak pernah lupa kepada Allah, tidak pernah luput kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Itu selalu bertauhid kepada Allah dan selalu istiqomah kepada Allah. Di situ tempatnya Allah. Di dalam hati orang yang mukmin, disitulah tempatnya Allah. Hati yang tiada pernah lupa kepada Allah, hati orang yang jembar, hati orang yang murah, hati berhati mulia, pengasih dan penyayang kepada semua makhluk. Apa yang ada di alam ini semua itu adalah makhluk atau ciptaan Allah.
hamba Allah semua. Begitu. Intinya di sini ikutilah peragaian Rasulullah atau perbaiki akhlak. Maka jagalah akhlak kita, akhlakul karimah. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia, maka kita harus baik. Jangan kita menaruh sifat iri, dengki, dendam, fitnah, sombong, angkuh, riya, dan takabur. Itu penyakitnya roh itu. Maka roh kita akan disiksa nanti di akhirat kalau kita masih menggunakan sifat-sifat itu. Kebaikan pertama kita harus tunjukkan kepada kedua orang tua kita. Ini kebaikan pertama ya. Tunjukkan bakti kita maksudnya kepada kedua orang tua kita. Kebaikan kedua adalah orang yang lebih tua kita hargai. Itu, berikan bahasa yang halus, berikan bahasa yang baik, jangan dikasari maksudnya. Kalau kita sudah baik kepada sesama manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya kita sudah baik kepada Allah. Intinya kita harus saling menghargai, intinya saling menghormati, murah hati dan berhati mulia, termasuk kepada semua makhluk Allah yang ada di alam jagat semesta ini. Begitu. Maka semut juga kita harus hargai. Jangan kita pites begitu saja. Nah itu, binatang-binatang lain juga, dia juga diciptakan oleh Allah itu butuh hidup, perlu hidup juga. Jangan kita bunuh-bunuh sembarang tanpa kita gunakan, tanpa kita manfaatkan. Nah itu, maka orang hakikat itu atau orang tasawuf itu rumput saja tidak berani dia cabut. Nah itu, tapi kalau kita seperti itu bagaimana cara kita mencari hidup? Nah begitulah. Contoh, kita kebiasaannya suka mengadu binatang, bahkan sampai mati-matian. Apakah ini namanya perilaku yang baik? Jangkrik contohnya, kita adu dia sampai patah-patah. Nah itu tidak boleh sebenarnya. Nanti di akhirat jangan sampai kita diadu nanti. Karena nyawa dia lebih besar daripada manusia. Nyawanya manusia kecil ya, badannya saja yang besar. Maka di akhirat nanti dia lebih besar daripada kita. Kalau kita diadu nanti di akhirat bagaimana? Nah janganlah kita adu binatang. Seperti contoh kambing, kita adu sapi, kerbau, kita adu dia sampai patah-patah, sampai mati bahkan. Nah jangan sampai seperti itu. Kita harus menaruh belas kasih kepada mereka juga. Karena dia juga makhluk Allah ya, untuk menghiasi alam ini. Begitu. Maka kita harus perbaiki adat istiadat yang teradat, baik adat kepada sesama manusia, kepada binatang, dan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, termasuk juga adat kita kepada negara. Itu adat, adab, begitu. Adat kita kepada negara juga, begitu. Baru namanya teradab. Nah itu, baik adab zahir maupun adab batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Inilah yang disebut dengan syahadat. Sahkan adab kita kepada Allah. Begitu. Sahkan adab kita kepada Allah. Maka sebaik-baik manusia apabila manusia selalu baik kepada sesama manusia. Maka kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Jangan kita meremehkan orang, menyepelekan orang. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, panas telinga, makanya kita dipukul oleh orang. Nah, jangan sampai seperti itu akhirnya. Maka kita harus selalu berbuat baik, terutama kepada sesama manusia dan kepada Allah. Hablum minallah dan hablum minannas, semua itu harus berjalan dengan lancar. Begitu. Mungkin uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan berguna bagi kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan selalu kita
tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijembarkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan hijab yang tebal di dalam diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah datangnya dari Allah, maka semua itu kembalinya kepada Allah, dan semua itu disertai Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, di dalam diri kamu juga aku, kata Allah. Maka semua itu adalah atas kehendaknya. Kalau kita sudah dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan paham ilmu ini. Insya Allah dengan izin Allah. Dan apabila ada kesalahan, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi